Jual. Jadi rumah itu habis dijual hanya untuk bermain trading gitu. Orang itu yang dilihat itu kan tanggung jawabnya. Maksudnya ketika dia itu percaya malah ditawarin bisnis gitu. Dan akhirnya karena mungkin sudah tahu ya sepak terjang saya dari MLM dan yang lain-lain, saya punya ide lah gitu. Akhirnya pada saat itu saya karena nggak punya motor pada saat itu ya, saya itu jalan-jalan, pinjem motor, jalan-jalan di Banyu Biru. Oh, berarti Banyu Biru Kabupaten Semarang? Ya, di Kabupaten Semarang. Saya mulai berpikir, apakah hidup saya ini seperti ini terus gitu loh. Karena kan tidak ada pilihannya. Kalau saya tidak berusaha, saya akan seperti ini terus gitu. Tapi kalau saya berusaha keras, pantang nyerah, saya yakin gitu loh, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin berubah lah. Tidak mungkin gitu. Jadi saya yakin semuanya akan terselesaikan gitu loh. Ketika kita ada etikat baik, kita mau kerja keras, walaupun itu memang di luar nalar menurut saya ya, dalam arti luar nalar, hutang masih meninggalkan hutang seperti itu ya. 1M ya, bayangkan masih 1M pada saat itu. Kerja apa gitu loh ya. Padahal masih posisi masih bekerja. Itu sampai mau ngajar aja juga kurang konsentrasi ya, masih memikirkan ini gimana selesainya, bagaimana ini mungkin teror dan tanggungan itu ranggungnya. Sebenarnya kalau orang sudah memahami konsep itu sebenarnya tidak apa-apa ya. Cuma saya merasa tanggung jawab lah kepada mereka. Dan akhirnya gini, sebenarnya simpel sih peristiwa ini ya. Jalan-jalan di Banyu Biru, akhirnya menemukan apa ya, orang yang jualan di pinggir jalan gitu. Itu kalau nggak salah jualan wader. Oh, wader. Oh, yang keripik itu. Ya, keripik wader. Nah, asal mulanya ini. Oh, ini ya. Ini wader rawa ini. Dari sini saya mulai mikir. Jadi jiwa bisnis saya keluar itu. Jadi orang menggugah betul. lagi. Kalau orang itu sudah terbiasa bisnis dan bangkrut berkali-kali, itu sebenarnya bukan dimulai dari nol lagi. Sebenarnya ya. Masih punya ilmu, masih punya pengembangan. Saya pasti bisa gitu loh. Dulu dari modal 100.000 aja bisa omset ratusan juta satu minggu ya, untuk pengembangan jaringan ya. Dari ilmu situ, makanya orang-orang yang sudah bermain di jaringan, terutama di dunia MLM, yaitu baik itu yang ada produknya, baik yang tidak ada produknya, dia mendapatkan sebuah pendidikan sebenarnya. Bagaimana cara merekrut orang, membuat jaringan, bagaimana cara dia pinter ngomong, mempengaruhi orang, bagaimana cara bernegosiasi. Nah, dari ilmu situ saya terapkan gitu loh. Akhirnya di pinggir jalan ya, saya menemukan orang yang jualan wader saat itu. Ini saya mulai mikir, loh, ini kalau saya bikin jaringan seperti apa ya? Bagaimana ya? Akhirnya otak bisnisnya muncul lagi gitu. Tapi yang kira-kira itu tidak merugikan orang lain gitu, ya. Berkah gitu. Akhirnya dari situ saya temui ibunya ini. Saya tawarkan, Bu, misalkan ini saya jualkan online bagaimana gitu. Jadi jenengan tugasnya yang penting ngemasi gitu. Ketika orderan kemasi jenengan kirim. Ada orderan kemasi jenengan kirim gitu. Saat itu akhirnya pas dunia MLM itu kan saya diajari tentang marketing ya. Maksudnya dari bagaimana menggunakan Instagram, bagaimana cara media iklan, sosial lah, media sosial. Bagaimana menggunakan Facebook untuk merekrut orang. Wah, dunia merekrut itu sudah makanan sehari-hari lah gitu ya. Akhirnya saya tawarkan, tapi sistemnya seperti ini Bu, jadi tidak rugi ya. Ketika ada pesanan, kalau kita bermain reseller atau agen, itu kan sistemnya dia transfer dulu, baru barang kita kirim gitu seperti itu. Nah akhirnya mungkin ada sisa uang berapa ya kalau nggak salah itu ya. 200.000 lah di Kano. Celengan 200.000 tak wet untuk hidup lah. Bagi saya untuk saat itu uang yang banyak 200.000 itu. Ini untuk bertahan berapa bulan lah salah. Saya sehari itu ya 10.000 kudu iso urip gitu. Piye cara. Akhirnya saya nekat memberanikan diri karena saya sudah punya ilmunya ya. Saat itu saya bermain Instagram. Saya coba bermain dari bukan dalam bentuk kemasan seperti ini ya. Oh, masih awalnya berarti yang
plastik polos. Betul, plastik bening. polos. Itu saya kemas, itu 100 graman saat itu. Terus saya iklanin di Instagram. Saat itu saya bermain Instagram itu, kalau iklan itu kan bisa ditunjuk ya, mau yang kita iklankan di Kalimantan atau jangkauan wilayah. Saya masukkan 100.000 itu Indonesia gitu aja lah, siapa tahu langsung menyeluruh. Terus saat itu waktu saya bikin 24 jam. Berarti 1 hari full ya? 1 hari full. Saya nekat, saya berdoalah saat itu, apapun yang terjadi, semoga uang 200.000 ini bisa ngerampung ke 1 M. Dengan 200.000 ya. Iya. Kalau pikiran manusia itu tidak masuk akal. Ya bandingkan lah 200.000 untuk menyelesaikan 1 dari M. berapa kali lipat 200.000 menjadi berapa M kan butuh. Kalau kan butuh waktu mungkin bertahun-tahun untuk melunasi atau entah apalah. Dari berjualan keripik itu kan berarti setelah tutupnya bakso, Pak. Ya, betul. Atau sudah barengan tutupnya dengan bakso, sudah tutupnya bakso. Nah, Oh. sudah saya tutup. Berarti kalau di sekitar kan itu sekitar tahun waktu sudah Covid ya, sudah Covid. Ya, udah Covid. Selesai Covid, ya itu sudah posisi titik terendah lah. Saat itu saya memiliki pemikiran saya mulai pikiran gini. Yang menentukan hidup dan mati manusia kan yang di atas gitu. Oh iya, spiritualnya spiritual mulai keluar lah gitu, karena nggak ada pilihan. Di titik terendah siapa lagi nih yang Terus saya berpikir 200.000 ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menyelesaikan 1 M. Akhirnya saya bermain di iklan saat itu, yaitu 100.000 saya bikin iklan di Indonesia. Jadi saat itu memang saya tidak tidur mungkin 1 jam 2 jam, karena saya setting iklannya itu 24 jam.